Nah ini nih, ayat manusia versus Tuhan dijadikan satu paket instan trinitas. Tapi kamu harus ingat, masalah ini bukan di kurang ayat, tapi masalah kontradiksi konsep. Yang pertama, soal ayat manusia Yesus ini jelas, gamblang dan gak metafora. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi daging. Artinya apa? Kalau sebelum jadi daging itu bukan daging, dan berubah itu bukan zat tetap. Bukankah Tuhan itu maha kekal, gak berubah? Lukas 2 ayat 7, lahir dan dibungkus lampin. Tuhan kok perlu dilahirkan? Makhluk emangnya? Dan Matius 4 ayat 2, Yesus lapar. Tuhan lapar sejak kapan? Mazmur 50:12 bilang enggak. Ayat kemanusiaan itu jelas, literal dan fisik dan biologis. Bagian 2 tentang ketuhanan yang jelas-jelas kalian ini mempelintir. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Tuhan. Masalah besarnya di dalam teks originalnya berbunyi kai theos en hologos. Theos di sini tanpa ho, artinya apa? Definite article. Artinya bisa jadi bersifat ilahi atau bersifat ketuhanan, bukan the God. Sadar woi. Banyak sarjana besar menerjemahkan ini the was divine, bukan was God. Kalau merujuk ke ayat itu adalah Yesus adalah Tuhan, kenapa di situ bilang firman bersama-sama dengan Allah? Bersama itu sama dengan dua pihak, dua Tuhan maksudnya. Terus tentang Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Masalahnya satu apa? Yohanes 17:21 bilang murid-murid juga satu, berarti murid-murid Tuhan juga. Kata Yunaninya itu hen, sama dengan satu tujuan, satu kesatuan, bukan satu zat. Yohanes 8:58, sebelum Abraham ada, aku ada. Kalian artikan apa? I am YHWH. Masalahnya, kalau memang itu klaim Tuhan, kenapa Yesus masih berdoa? Tidak disembah semua orang saat itu, dan tidak bilang aku adalah Allah. Kenapa? Lagian, banyak nabi juga bicara tentang pre-existence dalam rencana Tuhan. Yeremia 1 ayat 5. Masalah besar yang tak pernah terjawab dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai dunia sekarang. Kalau Yesus lapar, lahir, tidur, tidak tahu hari kiamat, mati, tidak akan pernah bisa bersatu dengan sifat Tuhan yang nyatanya Tuhan itu tidak lahir, tidak makan, tidak berubah, tidak mati. Dan Tuhan itu maha tahu. Dua sifat berlawanan dalam satu zat mustahil secara logika. Itu bukan lagi namanya imani saja, tapi namanya tidak konsisten. Kalau saya bilang ini api tapi juga es, terus panas sekaligus, kalian mau imani aja gitu maksudnya, tanpa diuji logika? Itu mah bukan mukjizat, itu definisi konsep rusak. Kalau Yesus Tuhan, tunjukkan di mana satu ayat yang Yesus berkata bahwa aku adalah Allahmu dan sembahlah aku. Jadi saat ini kau harus sadar dikit sadar. Mantap Kak Caca. Jadi inti persoalannya bukan soal banyak atau sedikitnya ayat, ini soal konsistensi konsep. Kalau satu sisi teks menggambarkan Yesus lahir, lapar, tidur, tidak tahu hari kiamat, bahkan mati, itu semua adalah sifat makhluk. Itu literal, itu biologis, dan itu manusiawi, dan tidak ada tafsir metaforis di situ. Lalu di sisi lain ada ayat-ayat yang ditafsirkan untuk mendukung ketuhanan, bukan ayat eksplisit Yesus berkata aku adalah Allahmu dan sembahlah aku, tapi ayat-ayat yang perlu ditarik, ditafsirkan, diperdebatkan secara bahasa Yunani dan diputuskan lewat konsili dan dibela dengan filsafat yang berlapis-lapis. Nah, masalahnya sederhana. Tuhan itu menurut definisi tidak lahir, tidak berubah, tidak butuh makan dan tidak butuh minum, tidak mati, dan Ia maha tahu. Lah, kalau satu pribadi memiliki sifat terbatas dan tidak terbatas sekaligus, itu bukan misteri, tapi itu kontradiksi. Logika itu bukan musuh iman, justru logika adalah alat untuk memastikan iman tidak dibangun di atas konsep yang saling meniadakan. Kalau api itu panas dan es itu dingin, kita tidak bisa mengatakan satu zat yang sama adalah panas dan dingin secara bersamaan dalam makna yang sama. Nah, itu bukan keajaiban, itu pelanggaran prinsip dasar rasionalitas. Nah, kalau konsep ketuhanan harus dirumuskan ratusan tahun, diputuskan lewat konsili, dijaga dengan istilah filsafat yang rumit, maka wajar kalau kita bertanya, apakah ini wahyu yang jelas atau konstruksi teologis yang dipaksakan agar terlihat harmonis? Ya, silahkan direnungkan sendiri. Iman itu tidak takut diuji, kebenaran tidak takut untuk ditanya. Salam satu Tuhan.